Saya Sunan Kalijaga bersama Bapak Faisal, Direktur Bela Negara, akan menyampaikan ya visi dan misi tentang bela negara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Laksamana Pertama Dr. Muhammad Faisal, Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan. Sahabat saya Sunan Kalijaga, beliau juga termasuk salah satu anggota dari Forum Bela Negara Republik Indonesia yang selama ini selalu berdiskusi dengan kita terkait dengan bela negara. Tadi beliau mengatakan kepada saya dan menanyakan bagaimana sebaiknya kita menyampaikan bela negara ini kepada generasi muda. Generasi muda Indonesia adalah generasi yang akan memimpin bangsa Indonesia ini ke depan. Mereka harus betul-betul paham dan melaksanakan kewajiban setiap orang termasuk dari muda tentang bela negara. Bela negara itu bukan wajib militer. Bela negara itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Selama itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita bekerja baik, kemudian bersekolah dengan baik, bergaul dengan teman baik, itu adalah bagian dari bela negara. Ya, menghindari atau menjaga diri kita dari hal-hal yang jelek, narkoba, kemudian kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan kita maupun masyarakat, itu juga adalah bela negara. Oleh karena itu, mari ya teman-teman, adik-adik sekalian, generasi muda kita, mari kita melakukan hal yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Galeri Publik. Kita akan membahas konsep bela negara kekinian. Dan tadi saya sudah jelaskan, malam ini di studio saya ditemani oleh sumber, mungkin saya ulang lagi yang baru bergabung. Jadi di sini ada Bang Faisal, sudah akrab ya Bang ya, jadi langsung panggil ya, selaku Direktur Bela Negara di Ditjen Pothhan Kementerian Pertahanan. Lalu ada Bang Sunan Kalijaga, selaku Wakil Kepala Forum Bela Negara Kementerian Pertahanan. Lalu ada Mbak Anita Hara dari kalangan artis, juga dari Mas Riki Perdana ya. Nah, ini tadi kita lanjut nih dari VT-nya juga ya Bang ya. Jadi seperti apa program bela negara yang digagas oleh Kemenhan untuk menangkal ideologi asing yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Sunan juga dan menumpuk rasa nasionalisme. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat kekinian, sekarang ini kan teknologi informasi semakin maju. Ya. Kemudian anak SD, SMP, SMA, itu semua orang punya handphone, komputer. Dan kita tahu bahwa itu adalah sumber informasi bisa masuk. Nah, kita lihat jangan sampai anak-anak kita terpengaruh dengan informasi-informasi yang bisa meruntuhkan keindonesiaannya dia. Karena misalnya tadi disampaikan, anak-anak kita sekarang lebih senang lagu Korea daripada lagu Indonesia. K-pop. Tarian ya dan sebagainya. Nah, ini kita harus bijak sebagai orang tua, sebagai ya pokoknya teman-teman lah. Kita harus jaga anak-anak kita jangan sampai dia terpengaruh dengan budaya-budaya asing. Jadi sehingga bila perlu ya dia diajaklah ke tempat-tempat misalnya Taman Ismail Marzuki, di situ kan banyak tarian-tarian daerah yang bisa kita ajak sehingga nilai budaya nasionalisme tetap terjaga. Itu sangat penting sekali. Sehingga besok dia menjadi pemimpin ke depan, pemimpin yang betul-betul yang punya visi misi untuk membangun bangsa ini, bukan dia mengarah kepada negara-negara lain. Ya, itu yang kita lakukan terus-menerus. Dan Kementerian Pertahanan selalu dia bekerja sama dengan semua kementerian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud Dikti juga lewat sekolah-sekolah formal. Kita masukkan program-program kita. Sekolah formal SD, SMP, SMA lewat kurikulum dan membangun lingkungan sekolah. Itu juga bisa. Lingkungan sekolah dibangun sehingga anak-anak itu betul-betul dia nyaman gitu ya. Di sekolah itu dipasang di ruang kelas itu gambar-gambar pahlawan atau ya lambang-lambang negara dan sebagainya. Sehingga itu salah satu cara kita untuk memupuk biar anak-anak kita juga tetap terjaga semangat nasionalismenya. Rasa nasionalismenya tahu ya. Jadi apa gitu. Pahlawan-pahlawan sekarang mungkin makin kesini makin nggak tahu ya. Iya. Dulu siapa kita suruh gambar dulu kan pahlawan. Lewat jalan apa kita ngerti, oh ini nama pahlawan nih. Ini kalau yang sekarang nggak ngerti. Nah tadi Bang Faisal membahas tentang kita mungkin lebih mengenal lagu Korea, K-pop anak-anak sekarang. Nah, ini kita ada artis-artis di sini juga ya Bang ya. Jadi di sini saya mau nanya nih, apa saja sih yang dilakukan? Mungkin dari Mbak Anita dulu ya, selaku artis wanita nih yang dilakukan oleh Mbak Anita, yang Mbak Anita merasa, oh ini salah satu wujud saya untuk membela negara. Mungkin bisa Mbak Anita ceritakan. Oke. Salah satu wujud saya membela negara dengan saya menggunakan produk-produk dari budaya kita sendiri pastinya. Seperti ini saya menggunakan ulos yang berasal dari Sumatera Utara. Dan saya juga sering pakai batik, saya pakai songket ataupun kerajinan-kerajinan tangan yang menjadi aksesoris saya. Itu salah satu wujud bela negara saya. Dan pastinya juga karena saya public figure, saya juga harus memberikan contoh yang baik buat fans saya, yang follower saya, ya kan. Namanya juga kekinian, zaman now,
kita harus pintar menyaring berita-berita gitu kan. Jangan kita asal baru dapat satu berita belum bisa dipertanggungjawabkan terus kita ikut posting kan, jadi memperkeruh suasana. Salah satunya dengan kita benar-benar yang kita posting ini adalah hal-hal yang memang udah bisa dipertanggungjawabkan dan memang tidak memicu yang namanya kericuhan. Ya gitu memang sih. sekarang ini kan dengan perkembangan media sosial ya, tadi segala sesuatu semua, jadi dapat satu langsung gitu kan, jadi goyang lah ya gitu. Nah ya memang benar. Karena segala sesuatu itu kan kita lihat dari media, tanpa kita saring, kita tahu kebenaran, kita udah langsung ngomong lagi ke orang lain. Nah kalau kita ikutin semua kayak gitu dan itu belum ada kebenarannya, malah kita memperkeruh suasana. Iya benar. Oke. Nah kalau dari Mas Riki Perdana sendiri, sebagai tadi sempat disampaikan juga, ini kalau artis kan kerjanya 24 jam. Tadi Bang Faisal bilang salah satu bela negara harus sehat fisiknya, harus tiduran cukup, harus pokoknya semuanya. Nah ini gimana? Ya dengan cara kita berolahraga tiap hari, memberikan contoh bahwa dengan cara berolahraga kita punya badan yang sehat. Kalau badan kita sehat, pikiran kita juga lebih fresh dan bisa membuat suatu hal yang menjadi lebih positif gitu. Salah satu contohnya misalnya saya keluar rumah, jalan, lihat sampah, paling tidak buang sampah pada tempatnya, itulah bagian dari contoh orang yang hidup sehat gitu. Terus kita juga sebagai artis juga kan biasa di dalam lingkungan itu bilang bahwa artis itu selalu identik dengan narkoba. Nah kita akan kasih lihat dan kita buktikan artis tanpa narkoba itu bisa, dan artis bukan sensasi tapi artis yang berprestasi itu juga luar biasa. Seperti itu. Muda berkarya tanpa narkoba. Bela negara. Bela negara. Hashtagnya. Bang Sunan, tadi kan kita membahas tentang forum bela negara juga ya. Sebenarnya siapa saja sih yang berada di dalam forum bela negara ini? Forum bela negara saat ini dipimpin oleh purnawirawan ya, Bapak Laksamana Muda Pak Setio, ya beliau purnawirawan bintang 2 dari Angkatan Laut, yang dimana di situ juga banyak purnawirawan lain, lalu generasi muda yang bergabung, yang mempunyai semangat atau api yang menggelora untuk bagaimana mengimplementasikan bela negara dalam kehidupan keseharian kita. Nah, kayak kemarin saya sangat mengapresiasi bahwa ada sekolah-sekolah dasar itu yang menggelar seni budaya, ya pakaian daerah, tarian daerah, pengenalan terhadap adik-adik kita, anak-anak kita yang masih SD ya, bagaimana mereka bangga mengenakan daerah tanpa rasa malu, yang dimana pada saat ini boleh dikatakan dari mulai anak-anak SD itu juga sudah menggunakan gadget ya atau handphone di tangan. Budaya asing itu sangat rentan masuk melalui media, handphone atau gadget yang lain. Internet yang masuk ya. Maka saya sangat mengapresiasi kalau ada sekolah-sekolah ya, sekolah dasar swasta dan lain-lain itu menggalakkan rasa cinta terhadap budaya bangsa, kesenian dan para pahlawan kita. Mungkin sudah ada Pak, sudah ada Bang ini program yang tadi Bang Sunan bilang ya, masuk ke sekolah-sekolah, terus untuk mereka cinta tanah airnya, bela negara, nasionalisme. Sudah, jadi dulu pernah dengar Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu menginstruksikan tahun lalu kalau nggak salah itu agar budi pekerti itu mulai digalakkan lagi di sekolah, itu ya, ada edarannya. Anak-anak setiap pagi sebelum masuk sekolah harus berbaris, setiap Senin harus upacara lagi, gitu kan. Kemudian mungkin setiap hari diputarkan lagu-lagu daerah di sekolahnya atau lagu Indonesia dan sebagainya. Kemudian juga sekarang kita tahu pramuka sekarang kan di lingkungan sekolah SD SMP menjadi wajib sekarang, ya kan, wajib sekarang. Itu adalah salah satu bentuk untuk membentuk karakter anak-anak sekarang. Ya, itu adalah salah satu program-program Kementerian Pertahanan kerjasama dengan kementerian lainnya dan mereka untuk membina generasi muda kita agar tetap semangat nasionalismenya maju. Memang karena karakter awal itu yang penting itu ya, Bang ya. Jadi ada yang ahli bilang tidak perlu knowledge terlalu tinggi kalau karakternya tidak ada. Jadi karakter itu lebih penting daripada. Sedangkan karakter terbentuk dari kecil ya. Dari kecil. Ya. Nah, Bang tadi kan ada bentuk sinergi sinergi antara pemerintah dengan komponen lembaga non pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan atau komunitas yang mendukung bela negara, mungkin seperti forum yang Bang Sunan juga bilang kan. Nah, ini bagaimana bentuk sinerginya agar terselenggara program bela negara yang ada di pusat ini hingga sampai ke pulau terdepan, itu bagaimana Bang? Jadi Kementerian Pertahanan sendiri sejak tahun 2015 awal itu sudah membuat kerjasama dengan semua kementerian kelembagaan termasuk seluruh komponen bangsa. Nah, di sana kita sepakat bahwa kita harus melakukan program pembinaan kesadaran bela negara itu, tetapi dengan berbagai metode.
metodenya tidak harus dengan latihan-latihan misalnya di lapangan, tidak. Sesuai dengan metodenya masing-masing. Tadi misalnya Mendikbud dia sesuai dengan pendidikan sekolah formal lewat kurikulum dan bangun sekolah. Kemudian Forum Bela Negara juga ini salah satu organisasi masyarakat memang yang dibentuk oleh kita untuk mendukung program kita. Mereka ya datang mengajak semua ormas, ya. Ormas dididik oleh mereka, lakukan kegiatan-kegiatan sosial, mungut sampah di sungai dan segala macam gitu, semua. Jadi kalangan artis juga kita ajak kerjasama seperti itu. Banyak metodenya yang bisa kita kembangkan sendiri. Ya. Ya, untuk pemirsa di rumah kita akan mengadakan telepon interaktif juga. Jadi bisa menelpon ke 021-5155-111 untuk bertanya langsung ya Bang ya di sini. Sekali lagi 021-5155-111. Jadi kami tunggu teleponnya pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini.